Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Alhamdulillah, ikolah masuk sabtunan kampe kita membahas tentang fikih. Semoga betul-betul Allah beri kita pemahaman yang mendalam, karena fikih itu artinya fahmul amik, pemahaman yang mendalam. Allah tunjuki kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, sehingga kita bisa selamat dalam beragama. Walaupun kajiannya luas, banyak perbedaan ulama, tapi Allah tuntun kita memilih yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamat kelak. Karena pertemuanan kampe tidak salahnya juga bu menginginkan. Berarti 3 pertemuan terdahulu kira-kira baru perubahan sikap kita terhadap ilmu yang kita terima. Walaupun ilmunya itu kaiko saya fikih itu kita tahara. Apakah sikap kita dalam bersuci, bagaimana berusaha suci, ada perubahan atau minimal tinggi ke hal-hal yang harus kita jaga, bahwa orang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga kesucian. Ketika kita membahas tentang sunat fitrah, tentang najis, apakah yang 2 balik poin itulah bisa kita hindari? Kencing kita sudah bersihkan awal, dan masih ada sisa-sisanya terus kita pakai untuk sholat, tentu tidak suci ya. Atau urusan tentang fitrah, kemarin ada 10 hal yang sunnah fitrah, di antaranya berkhitan. Apakah masih ada yang di antara awak punya anak yang belum dikhitan walaupun itu perempuan, karena itu bagian dari sunnah Rasul. Atau mungkin tentang kuku, masih juga yang ada memelihara memanjangkan kuku, padahal kata Nabi sunnahnya tidak boleh lebih sampai 10 hari tidak motong kuku, tidak cabut bulu betia, tidak merapikan kumis, dan sunnah-sunnah lainnya. Nah, itu setidaknya menjadi peringatan ya, ternyata ada hal-hal yang kecil mungkin tapi berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Sebab setiap waktu ada tarikh. Karena kukunya tarik panjang, kecuali gigi pula. Kalau bisa panjang-panjang dari gigi, itu adalah potong gigi, tapi tidak ada. Alhamdulillah, itu karunia Allah. Kan susah repot tuh kalau panjang, hanya terbatas panjang. Lah sampai di puncak panjang, hanya tanggal ya, kekuatan. Tapi yang lain sunnahnya yang panjang ada yang dipotong, ada yang panjang dicabut, ada yang panjang dicukur. Itu sunnah. Baik, kini kita masuk bab berikutnya tentang babul wudu. Sebelum kita masuk tentang wudu, karena suci itu ada 2, suci dari zat benda yang najis, yang kedua taharah al-hukmiyah, suci secara hukum. Jadi boleh jadi kita lah mandi
tapi yang suci deh. Boleh jadi gitulah barandam di ada tempat pemandian di ujung tuh. Nah, tapi alun bisa dibawa langsung sholat. Sebab belum secara hukum belum suci. Harus ada perbuatan yang membuat kita suci secara hukum. Nah, yang bisa menyebabkan suci itu adalah air. Tapi airnya tentu harus kita kenal air yang mana. Kalau dulu kita kenal air suci, mensucikan, suci tidak mensucikan, kan macam-macam. Minimal secara garis besar ada dua. Ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu air yang suci, yang mensucikan. Wa huwa kullu ma naba'a ma nubi'a minal ardi. Segala air yang keluar dari bumi. Apa saja air yang keluar dari bumi, air mancur keluarnya dari bumi, atau air au nazala minas sama, air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dalam surah Al-Anfal Allah katakan ayat 11, Dialah yang menurunkan kepada kalian dari langit minas sama ma'an, air, liyutahhirakum bihi, agar air itu bisa mensucikan kalian. Di air itu bisa mensucikan. Adapun air suci ketika bercampur dengan air yang tidak suci, kalau berubah warna atau aroma, baunya berubah, warna berubah, atau rasa berubah, maka dia tidak bisa digunakan untuk alat suci. Teh suci boleh diminum, boleh, tapi ketika teh bercampur air putih, maka tidak bisa digunakan untuk suci. Boleh kopi susu bercampur, tidak bisa, karena dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi kalau air suci bercampur dengan benda, bendanya bukan air tapi bendanya suci, misalnya bidara, tahu bidara, bercampur juga air bisa digunakan untuk mandi galan itu, atau mandi orang yang meninggal, itu bidara. Itu diantara manfaat dari air yang kalau bercampurnya dengan yang benda padat yang bukan cairan suci, bisa dia dipakai untuk mensucikan. Nah, yang kedua, air yang bernajis tentu adalah air yang bercampur dengan benda najis. Ingat, selama berubah rasa, tapi baca caranya kalau ke sungai Kucing tentu tidak bisa dicubur, atau warnanya. Jadi boleh jadi warna tidak berubah tapi rasa berubah, najis. Atau aromanya, warna tidak berasa, rasanya pun biasa saja, tapi aroma berbeda. Berbeda, bahwa aroma kencing kucing itu berarti tidak bisa digunakan untuk najis. Bahkan dulu waktu mau di pesantren kan ada batas jumlah air. Kullatani al-ma'u kullatani la yahmilul khabth. Air dua kulah air itu tidak dianggap najis walaupun jatuh kotoran cicak di dalamnya. Lewat dari dua kulah, maka selama tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah aroma, dia dianggap najis. Tapi sekiranya dua kulah itu pas mana? Yang satu dijilat sama anjing, yang satu dikencingin sama anjing. Ayeuna lain tak boleh dong. Awak niyo istinja, mana ke dipakai? Kikiro mau benar. Cie dijileknya, cie lain dikencingi. Dulu kajian secara fikih, kalau ayeuna lain, pilih yang dikencingi.
Kalau yang dikencingi berarti lebih dari 2 kulah atau lebih dari takaran. Kalau lebih dari takaran berarti kan dianggap boleh. Kalau yang dijilat berarti berkurang. Kalau berkurang ukurannya maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, jadi ukuran itu penting. Nah, pertanyaannya 2 kulah itu barang standar ukuran. Apakah 2 kulah di awal ngedang mana itu? Nah, beragamlah pendapat ulama tentang 2 kulah. Kulah yang kulah di Arab atau kulah di kampung. Ada yang menafsirkan 30 cm kali 30 lebarnya, tingginya 30 itu sakulah. Kalau 2 kulah berarti 30 kali 30 kali 60 itu. Kalau bak di kamar mandi mungkin kurang kayaknya. Atau lumayan kadang saya sudah 2 kulah. Wallahu a'lam. Yang jelas saking begitu memperhatikan air karena apa? Ingin suci itu kuncinya itu. Sampai model itu banyak ukuran air banyak bahagia dihitung, bahkan rasa, warna, aroma dipariso supaya memastikan yang tadi konsumsi kok suci. Itulah orang beriman, itu kata kuncinya. Maka tidak sembarang sosok aja deh. Orang beriman yang perhatikan yang kanyo pakai, bahkan air yang tua kan di luar bersuci itu. Nah, untuk ditelan masuk ke dalam. Kalau makanan, minuman kan masuk ke dalam paru. Kalau itu kan untuk di luar. Itu diperhatikan apolenan masuk ke dalam. Falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan ke makanannya. Jangankan ke makanan dan di luar saja orang beriman, kata Allah, perhatikan. Itu tentang air. Nah, ini kita masuk kepada wudu. Ta'rifuhu wa dalilu masru'iyyatih. Wudu itu lughatan minal wada'ah, artinya nazafah. Wudu itu artinya juga suci, mensucian diri. Dalam istilah isti'malul ma' ala a'dha'in makhsusah, menggunakan air untuk bagian tubuh tertentu. Yurfa'u bihi ma yamna'u shalah wa nahwa, dengannya diangkat, dihilangkan apa-apa yang bisa merusak, mencegah sholat. Jadi kita berwudu tujuannya adalah suci untuk sholat. Berarti cara pikir orang beriman itu mengamangas dikaitkan dengan salat, bersuci untuk salat, berwudu untuk salat. Mana dalilnya? Di antaranya dalil adalah surah Al-Maidah yang kita baca di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kedalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah. Kalau ghasala artinya mencuci, berarti harus dicuci. Maksudnya dipastikan barasiah. Pelewat joko lalu bau dua itu jangan sampai ada yang di pangkal matu dah. Karenanya memang dicuci di barasiah. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Terus pertanyaannya muka itu mah itu kajian fikih. Namanya muka? Apakah muka namanya muka? Para ulama itu mencari definisi dan muka itu mah. Karena dalam Al-Quran hanya basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian ilal marafiq. Nah, kata ila saja
itu yang membuat beragam cara mencuci tangan. Ada ila artinya ke, berarti ke itu tujuan. Kita bayi dari Masjid Raya Jati ke Musajid Tarabuang, berarti Musajid Tarabuang sebagai tujuan. Kalau tujuan mah dulu, tentu isko dulu. Tujuannya mah Masjid Tarabuang, berarti terakhir Musajid Tarabuang. Kalau begitu pemahaman makna ke, maka mencuci tangan ilal marafiq sampai ke siku mana dulu? Tujuan dulu. Nah, makanya caranya ada orang yang berdua cara model. Karena memahami ila, kok dari kata kerja penghubungnya ke siku. Nah, gara-gara ila. Atau ila bermakna yang kedua ma'a, batas atau al-lil hasr, untuk batas tanah hambo dari ujung A rumah itu ke ujung. Nah, berarti kan bateh. Kalau bateh dia masuk aja bagian dari itulah, itu tanah awak. Kalau memahaminya batas, maka terserah, yang penting basah saja. Aku dari ateh lah, aku dari tengah separuh sama teman, pokoknya yang lengan sampai siku basah. Dari memahami teks saja beragam ulama. Nah, tentu awak harus dituntut paham dulu nama dia awak, oh model itu maksudnya, dan itu kan diberi pemahaman itu fikir, pemahaman mendalam, sehingga kita bisa mengamalkan berdasarkan ilmu yang kita punya. Atau kalau dia model guru awak, guru-guru berarti bersandar awak. Tapi kalau dia memahami secara teks kajian-kajian fikih, nah itu maknanya, sehingga kita bisa menilai oh dari sekian banyak tanawu fil ibadah, beragamnya cara beribadah dipilih dewa. Jangan tanya kamu nan dari nandu tu mana nan paling bana, itu tak bisa mau jawab itu. Ma yang paling betul nan cu nabi bana, karena awak pernah mencelek nabi. Kini kita hanya belajar dari ulama-ulama, belajar dari kitab-kitab, maka kita hanya tawakuf saja. Yang jelas tidak melenceng, asal tangan dicuci itu sunnah. Jangan sampai yang dicuci itu bahu saja itu tidak. Itu dari memahami ilah saja. Wamsahu, dan usaplah, masahatu usap. Makanya Nabi Isa itu disebut Al-Masih. Iya nak? Al-Masih, Masehi ya. Al-Masih itu arti dari masaha, artinya mengusap. Nabi Isa itu mukjizatnya diusap saja, orang yang mati hidup beliau. Diusap saja yang penyakitan sembuh, Al-Masih. Nanti juga Dajjal digelar juga Al-Masih. Setiap salat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Masih dari sentuhan Ad-Dajjal. Nah, kalau dah disentuh basalamnya Dajjal, disentuh Dajjal, Allah kita ikuti. Nah, itu masih. Nah, famsahu, maka usaplah. Berarti kalau usap berarti jika ujung punggung tangan atau telapak tangan, biasanya mengusap dengan telapak tangan. Nah, bi ruusikum, ada wamsahu bi ruusikum, kepala kalian. Namanan kepala, bukan usaplah rambut, tapi usaplah kepala. Nama pertanyaan manan kepala, itulah kajian fikih. Itu baru dalilnya Pak. Dalil yang bahwa wudu itu disyariatkan oleh Allah. Ini kajian baru, kajian dalil saja. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang pertama muka, yang kedua tangan, siku, yang ketiga usap kepala, bukan usap rambut, ruus. Kalau rambut sya'run, kalau kepala roksun, apa beda itu? Berarti usap kepala, manan kepala. Yang kampe wa arjulakum ilal ka'bain. Dan
basuhlah kaki ilal ka'bain. Nah, sama aja tadi. Ke mato kaki. Kalau ke mato kaki tujuan lil ghayah, maka membasuhnya dari mana? Ujung kaki, ujung jari-jari baru sampai ke mato kaki. Kalau pemahamannya ke batas, tasarah kok dari teh cuci dia pokoknya basah atau batas. Yang jelas kita harus berwudu. Nah, jangan gara-gara apa beda lu cara wudu aja ndak berwudu awal. Payah waktu banyaknya perbedaan pendapat, dialah ndak berwudu supaya ndak salah. Bukan. Bukan model itu cara. Yang kedua, sunnahnya la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, kalau ia berhadas, hatta yatawadda, sampai ia berwudu. Jadi tidak sah salat kalau wudu tidak sah. Tidak sah salat kalau tidak berwudu. Kalau wudu tidak sah berarti salat pun tak sah. Makanya wudu itu menjadi penting untuk kita terus perhatikan. Jadi tidak asal lazan tak aja sosok baik. Perhatikan wudu. Yang kedua, la yaqbalallahu salata bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat kalau tidak suci. Tidak berwudu boleh salat, boleh kalau suci. Habis mandinya mandi junub. Sebenarnya dalam mandi pun sudah berwudu. Yang penting bighairi tuhur. Tujuan wudu kan untuk suci. Kalau sudah suci berarti boleh salat. Miftahus salat at-tuhur. Kunci salat itu suci. Jadi kalau salat tidak suci, kuncinya tidak dapat. Walaupun ada oto, ada kunci, apa baik. Miftahus salat at-tuhur. Wa tahrimuha takbir. Tahrimnya yang mengharamkannya kan takbiratul ihram. Takbir untuk mengharamkan. Apa yang diharamkan? Apa saja perbuatan, apa saja perkataan selain perkataan salat dan perbuatan salat. Ketika kita Allahu Akbar, sebelumnya boleh makan, sebelumnya boleh bicara, sebelumnya boleh bergerak. Ketika kita olah takbir, tidak boleh. Makanya sebut takbiratul ihram. Orang yang haji, orang yang umrah berihram, berarti ketika nyolah berniat labbaik Allahumma umrah, ketika nyolah berniat umrah, maka yang tidak sadonyo dan bulian ada larangan-larangan. Jadi itulah ihram itu. Ihram itu pengharaman. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apa yang menghalalkannya? Assalam. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang tadinya tidak boleh sekarang sudah boleh lagi. Jadi miftahus salat at-tahur. Kuncinya salat. Kita cari keutamaan berwudu. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebagian dari iman. Yang kedua, annahu yukaffiru saghairad dzunub. Wudu itu wudu saja menggugurkan dosa-dosa kecil. Mana dalilnya? Dalilnya Muslim nomor hadis 244 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha ma'a qatril ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Apabila seorang hamba muslim atau hamba beriman berwudu, lalu ia
basuh mukanya. Ketika membasuh muka kan air menetes tu nak, air menetes, maka kharaja, keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang ia lihat. Karena sumber di wajah kita yang potensi berbuat dosa apa? Mata tak lihat, sekali tak lihat, keterusan tak lihat sekali, nak malah lebih lagi, dosa. Ketika dosa itu dengan berwudu jatuhnya bersamaan dengan tetesan air yang jatuh. Itu diantara kenapa tidak dianjurkan malam selesai berwudu, walaupun boleh nanti ada. Kenapa? Fadilah jatuhnya air tadi, biarlah itu kering sendiri sampai tetesan terakhir bersamaan dengan tetesan air wudu, itulah dosa-dosa kita berguguran. Jadi jangan selesai berwudu langsung dilap, karena itu tidak dapat keutamaan yang itu. Fa idza ghassala yadayhi, ketika ia mencuci membasuh tangannya, maka air yang jatuh dari tangan ujung jari sampai siku, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa kecil itu pun berguguran. Akhiri, hingga akhir titik air yang terakhir. Ya kan kita habis wudu jalan-jalan masih netes, itu tetesannya gugurlah dosa-dosa yang dibuat oleh tangan. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau ia cuci kakinya, maka keluar juga setiap langkah dosa. Tak tahu kaki kau melangkah ke mana berdosa. Sehingga ketika berwudu, walaupun dari mata kaki ke bawah yang kita basuh, lamu tertahan. Ketika lamu tertahan sampai tetesan terakhir, gugurlah dosa-dosa yang dibuat oleh kaki. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga ia keluar, dosa-dosanya keluar dari dirinya bersih. Cuma dengan berwudu. Kan wajar kita memperhatikan wudu awak, wajar kita rutin berwudu. Sebab apa? Itu yang kita mau. Tanpa kita sadari yang ketik itu yang menyelamatkan awak. Man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Kata Nabi, siapa yang sholatnya kayak Nabi, man tawadda'a hakadha, siapa yang berwudu seperti ini. Masalahnya kita nak cari Nabi berwudu, makanya kita pelajari seolah-olah kita model tu ya Nabi. Karena Nabi mengatakan siapa yang berwudu hakadha, model ko ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Makanya kita memperhatikan wudu, karena ingin apa? Pahalanya, keberkahan berwudunya. Bahkan ketika di rumah kita berwudu, makanya Ambo menganjurkan, menyarankan berwudunya tidak di siko, berwudu di rumah masing-masing. Wa kana masyuhu, jalan kita kamu saja, perjalanan kita kamu saja, bahkan sholat kita selesai kita berwudu nafilah, dianggap oleh Allah ibadah sunnah. Semua juga ibadah, selesai berwudu setiap langkah itu dihitung oleh Allah ibadah sunnah. Ternyata mudah melaksanakan ibadah. Man tawadda'a mithla wudu'i hadha qama fa shalla rak'ataini thumma qama shalla rak'atain la yahduthu fihi ma nafsu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku, kata Nabi, kemudian ia salat 2 rakaat, namanya salat sunat wudu. Berarti kalau salat sunat wudu kapan saja, kapan kita berwudu, kapan saja. Ini jam 5 subuh